Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Mawaddah, untuk kembali bersama-sama belajar kepada manusia terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan tentang perang Uhud. Dan kita akan mencoba mengambil ibrah pelajaran dari perang yang terjadi di tahun 2 Hijriah. Artinya 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas kenapa perang ini disebut sebagai perang Uhud. Karena perang ini terjadi di salah satu bukit di kota Madinah yang bernama Bukit Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Gunung Uhud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, ini keberkahan, salah satu keberkahan dari Gunung Uhud, bahwa Gunung Uhud itu adalah gunung yang dicintai oleh Nabi dan kaum muslimin. Dan Gunung Uhud pun itu mencintai Nabi dan mencintai kaum muslimin. Orang-orang Quraisy kemarin disampaikan membawa pasukan 3.000 orang, 50 orang diantaranya adalah pasukan pemanah. Sementara kaum muslimin itu membawa pasukan 1.000 tentara. Kemudian di tengah perjalanan mereka ditinggalkan oleh 300 orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka melakukan desersi, pengkhianatan, meninggalkan pasukan muslimin. Alasan mereka adalah ini gak mungkin terjadi perang, gak bakal terjadi perang, maka saya akan kembali ke kota Madinah. Apa tujuan mereka sebenarnya? Mereka hanya ingin membuat kepanikan di tubuh kaum muslimin. Dan itulah yang dilakukan orang-orang munafik dari zaman dulu sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan dakwah dan perjuangan kaum muslimin, itu selalu begitu. Nanti di zaman Abu Bakar juga seperti itu. Banyaknya orang-orang yang murtad dari Islam. Di zaman Umar juga sama.
Bahkan Umar itu wafat di tangan seorang pengkhianat namanya Abu Lu'lu'ah. Di zaman Utsman juga sama, terjadi pengkhianatan sampai di zaman Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah satu buah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, bahwa nanti pasukan muslimin di bawah panji kepemimpinan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi nanti punya pasukan, 3 pasukan besar. Disampaikan oleh Nabi, sepertiga dari pasukan Imam Mahdi nanti wafat. Kemudian sepertiganya mereka melakukan desersi, melakukan pengkhianatan. Dan yang sepertiga sisanya itu hidup bersama Imam Mahdi, kemudian berjihad melawan Dajjal laknatullah alaihi. Jadi selalu begitu. Jadi kalau nanti di tengah-tengah perjuangan kaum muslimin itu muncul pengkhianatan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul dan pasukannya, itu wajar. Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini didatangi oleh Abdullah bin Amr bin Haram, diminta untuk kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersikeras meninggalkan pasukan Nabi. Dan Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, sungguh celaka dirimu wahai Abdullah, Allah tidak akan pernah memberkahi kalian. Itu danya Abdullah bin Amr bin Haram. Ini ayahnya Jabir bin Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu bukan menimbulkan malapetaka. Itu janji Allah. Jadi pengkhianatan itu tidak akan membawa malapetaka bagi kaum muslimin, tapi justru itu adalah menguntungkan kaum muslimin. Kenapa begitu? Terbayang kalau di tengah peperangan itu sepertiga dari pasukan muslimin itu ikut berperang, tapi di dalam peperangan itu mereka berkhianat. Mereka tidak memerangi orang-orang kafir Quraisy, tapi justru memerangi kaum muslimin. Itu akan membahayakan kaum muslimin. Namanya pengkhianat. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik ini meninggalkan pasukan Nabi itu semata-mata ingin membersihkan saf-saf muslimin dari kaum munafik. Itu tujuannya, dibersihkan. Ya. Jadi yang benar-benar mengangkat senjatanya di perang Uhud itu adalah orang-orang beriman. Itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersiapkan kembali di tengah-tengah perjalanan beliau menuju Uhud itu. Salah satunya adalah beliau memeriksa pasukannya. Diperiksa satu persatu. Ternyata di antara barisan kaum muslimin itu ada pasukan yang usianya itu masih anak-anak, belum balik. Di antara mereka ada Abdullah bin Umar, kemudian Usamah bin Zaid, Al-Bara' bin Azib, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Arqam, Zaid bin Sabit, dan Arabah bin Aus. Setelah diperiksa, Rasul kemudian memutuskan anak-anak itu pulang karena belum cukup umur, belum balik. Jadi ukuran balik orang dahulu itu di zaman Nabi umurnya 15 tahun. Nah, memang berbeda dengan hari ini. Hari ini 10 tahun kadang sudah balik, sudah mimpi basah, sudah
datang bulan hari ini. Ya karena ini pengaruh apa? Satu pengaruh makanan, ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh tontonan. Ini bahayanya. Jadi orang anak kita main HP itu kemudian tidak sengaja nonton apa itu? Sesuatu yang tidak layak dilihat itu. Ini bahayanya. Itu yang menyebabkan seseorang itu kemudian balik sebelum masanya. Kemudian dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Rafi' bin Khadij diizinkan untuk ikut berperang. Sementara ada temannya namanya Samurah bin Jundub tidak diizinkan oleh Nabi. Nangis. Bayangkan, umur 14 tahun terlibat di dalam jihad Nabi, kemudian tidak diizinkan oleh Nabi, nangis. Anak kita itu kan kalau nangis mau pergi piknik dan diajak nangis. Ini orang perang yang resikonya adalah mati dan diajaklah nangis. Kemudian Samurah bin Jundub datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau Rafi' kau izinkan berangkat, kenapa saya tidak? Rasul mengatakan bahwa Rafi' ini punya keahlian memanah. Kemudian Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, kalau Rafi' itu punya keahlian memanah, saya punya keahlian bergulat. Kalau Anda mau bukti, saya akan hadapi Rafi'. Kalau saya bisa kalahkan dia, maka Anda harus izinkan saya berangkat perang. Maka dua orang ini, anak ini, menunjukkan kebolehannya dalam bergulat, dan betul Rafi' kemudian dikalahkan oleh Samurah bin Jundub. Sesuai janji Nabi, maka Samurah diizinkan untuk ikut di dalam peperangan Uhud ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanan beliau hingga sampai di salah satu lembah di kaki gunung Uhud, dan beliau jadikan Uhud itu sebagai benteng, ya, di belakang beliau ini, ya, untuk digunakan sebagai benteng tameng untuk menghadang serangan musuh. Kemudian beliau sampaikan kepada pasukan beliau bahwa jangan kalian menyerah sebelum ada perintah dariku untuk menyerah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengisahkan hal ini di dalam sahihnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia mendengarkan Al-Bara bin Azib mengatakan, Nabi Muhammad SAW menentukan seorang komandan bagi pasukan panah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair. Bukan Abdullah bin Zubair, tapi Abdullah bin Jubair. Kalau Abdullah bin Zubair itu anak dari Zubair bin Awam. Ini Abdullah bin Jubair. Rasul berkata kepada mereka, aku perintahkan kepada kalian, meskipun kamu melihat kami disambar burung, tetaplah kamu di markas kamu ini. Artinya jangan berpindah-pindah sampai kamu mendapatkan perintah dariku. Dan kalau kamu lihat kami mengalahkan dan menundukkan mereka, tetaplah kamu di sini sampai datang kepada kalian perintah dari kami. Rasulullah SAW memerintahkan pula mereka agar menyerang kaum muslimin dengan panah-panah mereka, supaya mereka tidak menyerbu kaum muslimin dari arah belakang. Jadi di sekitar Uhud itu ada namanya Bukit Ruman. Dahulu namanya Bukit Ainain. Itu bukit yang berdiri tidak jauh dari Gunung Uhud,
Dan Rasul tempatkan di situ 50 pasukan pemanah. Nah, ini strategi Nabi luar biasa. Rasul sampaikan, kalian jangan pernah meninggalkan tempat-tempat kalian apapun yang terjadi. Kalau kalian lihat kami disambar sama burung, tetap di situ sampai ada perintah dari kami. Atau kalian melihat kami menang memusuhi orang-orang musyrik itu, kalian jangan pernah meninggalkan tempat kalian. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukannya, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Faqala man yu'khudhu min hada?" Fabasatu aydinahum kullu insani minhum yaqul ana. Qala faman ya'khudhu bihammihi? Qala fa'ahjama al-qawm. Faqala Simak ibnu Khurasah Abu Dujannah ana ahduhu bihammati. Qala fa'aqadahu faqalaqa bihi hamal musyrikin. Setelah Rasul mempersiapkan pasukannya, beliau membawa pedang beliau. Kemudian Rasul sampaikan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menerima pedangku ini? Maka semua sahabat mengacungkan tangannya. Saya, anak, kata mereka. Rasul kemudian berkata lagi, siapa yang mau menerima pedang ini dan menunaikan hak-haknya dari pedang ini? Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini, orang-orang yang mengangkat tangannya tadi itu kemudian menurunkan semua tangannya ketika Rasul mengatakan siapa yang mau menunaikan hak-hak dari pedang ini, kecuali hanya satu. Beliau adalah Simak bin Khurasah atau lebih dikenal sebagai Abu Dujannah. Kata beliau, ya Rasulullah, aku yang akan menerima pedang itu dan aku akan penuhi hak-haknya, kata beliau. Kemudian Abu Dujannah bertempur dengan pedang tadi, membelah kepala-kepala musyrikin. Ya, jadi hak dari pedang itu adalah untuk memerangi orang-orang musyrik. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Di dalam riwayat lain, setelah menyambut pedang Nabi Muhammad SAW, Abu Dujannah kemudian memakai selembar kain yang warnanya merah, itu diikatkan di kepalanya. Dan semua tahu kalau ada orang di tengah-tengah medan jihad kemudian memakai kain merah di kepalanya, maka dipastikan orang itu adalah orang yang siap mati, ya, siap mati. Dan itu adalah Abu Dujannah. Dia pun mengambil pedang beliau dan berjalan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil apa ya? Kalau orang Jawa itu istilah di tempat saya apa? Kita tahu kan kita? Berjalan dengan berlagak, membusungkan dadanya, ya. Kemudian memamerkan kegagahannya. Rasulullah SAW ketika melihat Abu Dujannah seperti itu, dia berkata, innaha lamisyatu yabghudha Allah illa fi misli hadzal mawtini. Sungguh apa yang dilakukan oleh Abu Dujannah ini, cara berjalannya seperti ini adalah cara jalan yang sangat dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini. Maksudnya apa? Tadi kemelinti itu, kemelinti di medan jihad itu dibolehkan, menyombongkan dirinya, menegakkan dadanya, ya, berjalan untuk menakut-nakuti musuh, seakan dia adalah orang yang angkuh, orang yang hebat, itu dibolehkan di dalam perang. Tapi di luar perang
itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka genderang perang dimulai, dan yang mengobarkan perang itu dari kalangan orang kafir, yaitu namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir kemarin sudah pernah kita bahas. Abu Amir ini seorang pemuka kaum Aus dari penduduk Madinah. Ini Abu Amir ini Bapak Ibu, ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia dulu sebelum kedatangan Nabi, dia diangkat oleh kabilah Aus sebagai pimpinan mereka. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian perhatian orang Madinah beralih dari Abu Amir ke Rasul SAW, maka timbul hasad, timbul dengki dari Abu Amir. Kemudian dia pergi meninggalkan kota Madinah, bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dan dialah yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk mengangkat senjatanya menyerang kota Madinah. Termasuk nanti Rasul itu jatuh di sebuah sumur itu, di sebuah lubang. Itu yang membuat Abu Amir. Dan dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, ketahuilah ketika nanti aku berhadapan dengan kaumku, maksudnya adalah kabilah Aus, aku akan berpidato di depan mereka, dan aku sangat yakin orang-orang Aus itu akan bergabung bersama kalian dan meninggalkan Muhammad. Maka begitu perang ini sudah berkobar, Abu Amir mendatangi kabilah Aus, kemudian mengajak mereka untuk berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengambil batu, kemudian batu itu dilemparkan ke arah Abu Amir, yang itu membuat Abu Amir kemudian lari ke belakang. Yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang ikut melempari Abu Amir adalah anaknya sendiri. Namanya Hanzalah bin Abu Amir. Makanya kita sering mendengar pepatah ya, pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini tidak berlaku bagi Hanzalah bin Abu Amir. Jadi kalau ayahnya itu sangat memusuhi Nabi, tapi Hanzalah adalah orang yang pertama-tama masuk Islam di kalangan penduduk Madinah. Ya. Kita akan cerita sedikit tentang Hanzalah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang, Hanzalah itu baru saja melangsungkan pernikahannya, pengantin baru. Dan istri yang dipersunting oleh Hanzalah itu adalah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Jadi Masya Allah, dua orang ini, pengantin baru ini, itu ayah dan mertuanya sama-sama orang musyrik, tapi dua-duanya orang beriman. Istrinya namanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu Hanzalah ini sedang menunaikan hajatnya sebagai seorang suami, tiba-tiba beliau mendengar panggilan jihad, dan beliau tidak sempat untuk mandi junub. Dia langsung mengambil perbekalan perangnya, dia siapkan kudanya, kemudian dia naik ke atas kudanya, memacu kuda itu bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi peperangan, maka banyak orang-orang musyrik yang mati di tangan Hanzalah bin Abu Amir. Sampai kemudian
Hanzalah ini bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sampai Hanzalah kemudian berhasil menjatuhkan Abu Sufyan. Ketika Hanzalah ini sudah siap menyabetkan pedangnya untuk menuntaskan kematian Abu Sufyan, tiba-tiba ada salah seorang musyrik yang namanya Syaddad bin Al-Aswad itu lebih dulu menikamkan pedangnya ke arah Hanzalah. Hanzalah kemudian jatuh dan bertubi-tubi Syaddad bin Al-Aswad membunuh Hanzalah. Setelah perang usai, Rasul dan para sahabatnya kemudian mencari di antara para syuhada Uhud, sampai kemudian didapati Hanzalah ini jauh dari tempat terjadinya peperangan, mungkin sekitar 20 meter dari tempat kejadian peperangan Uhud itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendapati tubuh Hanzalah ini terluka parah, namun dalam kondisi tubuhnya ini berair. Padahal saat itu bukan musim hujan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum, mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya saudaramu ini Hanzalah bin Abu Amir itu sedang dimandikan para malaikat. Karena waktu perang dia belum sempat mandi junub, tapi yang mandikan langsung malaikat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Hanzalah itu sebagai ghasilul malaikat, orang yang dimandikan para malaikat. Ini masya Allah keutamaan dari Hanzalah bin Abu Amir. Tentu ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang baru menikmati bulan mandinya, menikmati malam pertamanya, kemudian begitu ada panggilan jihad, dia tinggalkan istrinya itu, bahkan belum sempat untuk mandi junub, kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menggerakkan Hanzalah itu kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tahap awal jalannya pertempuran. Dan dalam peristiwa ini para sahabat wanita juga ikut bertempur dengan sangat hebat. Salah satunya adalah Ummu Imarah atau Nusaybah binti Ka'ab. Ini masya Allah, ini pahlawan wanita. Jadi memang wanita itu Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk berjihad. Jihad itu adalah di tangan laki-laki. Tapi kalaupun wanita itu memiliki keterampilan di dalam peperangan, maka itu boleh diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sementara tugas wanita di medan perang itu sebenarnya mereka itu seperti dokter. Kalau ada yang luka, mereka merawat yang luka. Nah, itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim. Jadi Aisyah terlibat di dalam perang Uhud ini, tugasnya apa? Merawat prajurit-prajurit muslimin yang terluka. Jadi Ummu Sulaim dan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam pertemuan peperangan pertama itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan mudah kepada muslimin. Orang-orang muslim melarikan diri. Dan kata Zubair bin Awam, saya mendengar kaki wanita Quraisy itu terdengar gelang-gelang kakinya ketika mereka melarikan diri. Ya. Begitu melarikan diri, maka pasukan yang ada di Bukit Ain atau Bukit Rumah itu menyaksikan orang-orang Quraisy lari dan melihat ghanimah yang ditinggalkan oleh mereka.
Maka 40 orang dari 50 pasukan pemanah kemudian turun. Abdullah bin Jubair itu sempat mengingatkan mereka, jangan kalian turun. Kata beliau, bukankah kalian sudah diperingatkan oleh Nabi, kalau belum ada perintah dari Nabi kita nggak boleh turun. 40 orang pemanah tadi mengatakan, musuh kita sudah lari dan mereka tidak mungkin kembali lagi. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang membuat mereka turun itu adalah ghanimah, itu adalah harta. Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat Nabi masih hidup di tengah-tengah Nabi, ngajinya sama Nabi, mendapatkan gemblengan iman langsung dari Nabi, itu aja masih bisa tergiur oleh harta. Apalagi kita. Maka ini juga menjadi pelajaran mahal buat kita. Selama muslimin, jiwa mereka, hati mereka condong kepada dunia, condong kepada harta, maka di saat itulah muslimin akan kalah. Apapun itu. Bahkan nanti perang Biladus Syuhada, bagaimana muslimin masuk ke wilayah Italia lewat perairan Sisilia, ya, kemudian masuk ke Prancis. Apa yang membuat muslimin kalah? Harta ghanimah. Jadi perjalanan jihad itu pasukan muslimin banyak mendapatkan harta. Begitu perang menghadapi Prancis, itu fokus mereka terbelah. Setengah itu memikirkan hartanya, setengah lagi memikirkan musuh yang ada di depan. Tapi ternyata hati mereka condong ke harta. Ini kalau kita kalah, udah hilang ini harta. Itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan bukan kalau kita kalah, agama kita terancam, bukan. Tapi yang dipikirkan harta. Maka penyakit dunia bakarahiyatul maut itu bahaya sekali. Kecintaan kepada dunia dan takut mati, itulah penyakit hari ini. Ya. Rasul pernah mengatakan, kalian suatu hari nanti akan seperti makanan yang dikerumuni musuh-musuh kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu? Tidak, justru jumlah kalian sangat banyak. Tapi kalian seperti buih di lautan terombang-ambing. Dan tidaklah kalian itu dikalahkan kecuali kalian dihinggapi penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan adalah dunia wa karahiyatul maut. Kalian lebih mencintai dunia daripada akhirat. Maka kemudian begitu orang-orang itu turun, 40 dari pasukan muslim, pasukan pemanah itu turun, maka puncak bukit Ruman itu kosong, hanya tinggal 10 orang. Maka Khalid bin Walid yang melihat dari jarak jauh, dia menemukan celah, menemukan kesempatan untuk memukul kaum muslimin. Dia bawa 200 pasukannya, Khalid bin Walid, kemudian dipacu dengan sangat keras, memutari bukit itu, ya. Kemudian mereka serentak naik di atas bukit itu. Dan dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa ketika muslimin mendapati orang-orang kafir Quraisy ini lari, apa yang mereka lakukan? Itu pedang-pedang itu yang sudah terbungkus dimasukkan di dalam sarungnya. Artinya mereka sudah sangat yakin kita menang. Tapi gara-gara maksiat, ini maksiat, hati-hati. Maksiat sekecil apapun itu bisa merubah segalanya. Maka 10 orang yang ada di puncak bukit
Ainain, Bukit Rumat itu semua dihabisi oleh Khalid bin Walid. Tidak ada yang tersisa. Ini muslimin ngejar, ya, ngejar. Kemudian di belakang muslimin yang mengejar ini pasukannya Khalid bin Walid. Gak sadar. Ini ngejar musuh sambil ngambil ghanimah, ternyata Khalid bin Walid di belakang. Kemudian dengan kecerdasan Khalid bin Walid, maka kemudian muslimin yang semula menang itu tiba-tiba menjadi malapetaka yang luar biasa. Mari kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang peristiwa Uhud ini. Para ulama mengatakan bahwa memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, yang mudah lenyap dan musnah, maka dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna dan hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia, kata para ulama, adalah tempat yang sangat menyedihkan, tempat yang kesusahan dan kesengsaraan. Akhir dari semua masalah duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama adalah kecemasan ketika meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Kemudian kedua, memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, kekal dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat itu begitu mulia, dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati manusia itu condong kepada kenikmatan dunia, kemudian meninggalkan kenikmatan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan orang itu sejatuh-jatuhnya. Bahkan ketika Allah memberikan kemenangan dan kemudian mereka mengalihkan perhatiannya kepada akhirat, meninggalkan akhirat untuk menuju dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan orang itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak turun suatu bencana kecuali karena dosa, dan tidaklah dicegah suatu bencana itu kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya ditanya, Pak, bagaimana cara membedakan hujan yang menyebabkan banjir itu ujian atau azab? Ini Masya Allah tawadhunya para sahabat Nabi, tawadhunya para sahabat Nabi. Jadi Umar itu ketika terjadi musim panen di Madinah, gagal panen, kemudian sampai Umar itu selama 1 bulan tidak makan kecuali minyak zaitun. 1 bulan makan minyak zaitun. Itu sampai tubuh beliau kurus dan menghitam. Padahal Umar itu terkenal kulitnya bersih putih. Tapi gara-gara 1 bulan nggak bisa makan, makanya minum zaitun itu tadi, tubuhnya menghitam. Kemudian suatu hari perutnya Umar ini keroncongan, kelaparan. Kemudian Umar menusuk perutnya ini dengan jari beliau. Apa kata beliau? Demi Allah, saya tidak akan pernah memberi kamu makan sebelum aku mendapati rakyatku kenyang. Itu Umar. Ya. Kemudian Umar menyampaikan kalimat yang luar biasa.
tidaklah bencana ini turun kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kita. Tapi boleh Pak, kita menghibur diri kita, ya, banjir, ya, hujan turun, tidak berhenti-berhenti, air ujian ini, ya boleh untuk menghibur diri Pak. Tapi sikap sahabat itu berbeda dengan kita. Jadi sahabat itu selalu memposisikan dirinya kalau ada bencana, ini adalah azab dari Allah disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi sini jelas bahwa tadi pasukan muslimin jumlahnya berapa Pak? Pasukan muslimin jumlahnya berapa? 700 orang. Yang bermaksiat berapa? 40 orang. Berapa persen itu? Berapa persen? 40 dari 700 berapa persen? Ya sedikit lah, sedikit ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana efeknya. Jadi ini perlunya di dalam masyarakat itu apa itu Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada di kampung kita ini Seruni, ada satu orang yang berbuat maksiat, hati-hati Pak. Itu kan cuma satu orang, nggak mungkin Allah akan memberikan azab. Di dalam banyak kejadian kesalahan satu orang, maksiatnya satu orang itu bisa menyebabkan bencana. Ketika orang-orang saleh di dalam masyarakat itu hanya diam. Karena begini Pak, yang namanya musibah, banjir itu atau gempa bumi, itu kalau yang terkena efeknya orang-orang jahat, orang-orang yang bermaksiat nggak apa-apa Pak. Kita nggak usah perlu nasihat mereka. Tapi kadang-kadang bahkan itu sering di dalam yang terjadi itu musibah itu tidak hanya mengenai orang-orang yang maksiat, bahkan banyak di antara orang-orang yang beriman itu terkena efeknya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang generasi terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu salah satu cirinya adalah mereka beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi kondisi di perumahan kita ada yang berbuat maksiat, ya, dinasihati Pak. Tentu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Umar bin Abdul Aziz itu pernah suatu hari memerintahkan stafnya atau pasukannya menangkap orang-orang yang sedang mabuk minum khamr di bulan Ramadan. Kemudian disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar kemudian bertanya, apakah ada di antara mereka itu di kampung itu orang yang soleh? Kata stafnya, ada wahai Tuan, ada wahai Khalifah. Maka bawalah orang soleh. Dibawa orang soleh itu di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menghukum orang-orang itu dicambuk, dijilid, yang dimulai dari orang yang soleh itu. Kenapa? Karena orang yang soleh ini hanya diam, tidak memberikan nasihat. Ketika dia berada di tengah-tengah kaum yang mereka kaum itu minum khamr, dan itu dilarang dalam agama. Ya. Maka hati-hati jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita punya tanggung jawab kepada saudara kita. Ya, ini perlunya dakwah menyampaikan kebaikan, kebenaran. Teman kita, saudara kita yang belum mau sholat didatangi. Ya, cuman yang penting tadi sampaikan hal ini dengan cara yang baik, ya, dengan mau'idhah hasanah. Jangan kemudian kita memaksa sehingga saudara kita ini, tetangga kita kemudian lari dari Islam ini yang tidak boleh. Ini malah mudorot, ya. Tapi kewajiban kita terus mengingatkan. Yang dengan mengingatkan itu, insya Allah kewajiban kita menasihati itu gugur. Artinya apa? Bahwa kita bukan orang yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.